hari kiamat. Pemirsa Bara TV, terima kasih Anda masih bersama Kalam Kajian Agama Islam. Dan buat pemirsa yang nanti ingin berinteraktif dengan Kang Wahyu, bisa langsung di line teleponnya di 0254 220044 maksud kami. Dan sekali lagi di 0254 220044. Ya, Kang Wahyu, saya pengen nanya nih, gimana sih kalau kita ingin melakukan sesuatu gitu kan? Semuanya ini bisa dikatakan bernilai ibadah yang kita lakukan sehari-hari ini. Bagaimana sih caranya? Ya itu tadi, sebenarnya ketika kita meniatkan ini untuk beribadah, ya kita niatkan untuk menggapai ridho Allah. Misalkan kita makan nih, contoh kecil aja ya. Makan ini bisa bernilai ibadah. Kenapa? Ketika kita makan, kita niatnya Allah saya makan supaya saya bisa kuat beribadah. Ya kan, saya bisa sholat, ya kan, saya bisa mensyukuri nikmatmu. Ini juga beribadah. Bahkan ini mohon maaf saya sebutkan sebuah hadis, kata Rasulullah fi bud'i ahadikum sodakoh. Dalam mohon maaf, dalam kemaluan salah seorang di antara kalian pun juga sodakoh. Loh kok bisa, kata sahabat, loh kok seseorang menyalurkan syahwatnya tapi dia mendapat pahala? Kata Rasulullah, bukankah kalau kemudian dia salurkan di tempat yang salah dia mendapat dosa? Ya kan, nah berarti kalau itu disalurkan di tempat yang benar dia mendapat pahala. Nah semuanya bisa bernilai ibadah. Inilah sebenarnya ilal ya'budun itu. Berarti gitu. Semua yang kita lakukan ini ibadah, asalkan niatnya gitu ya. Iya, makanya ibadah ini pengertiannya ada dua. Pengertian khusus yang ibadah mahdhah, tetapi pengertian yang umum ya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardhah minal aqwali wal af'ali zahirah wal batin. Artinya ibadah ini mencakup segala hal ya yang mewujudkan atau yang menimbulkan ridho Allah. Segala hal yang menjadikan Allah senang, ya baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan lahir dan batin. Nah, ini semua bisa kita raih dengan niat sebenarnya. Dengan niat yang tepat. Makanya ulama sering berujar manfaatatun niat fatatul khairat. Barang siapa yang luput niat, artinya tujuan motivasi dia berbuat itu, maka luput pula segala kebaikan gitu. Nah, kalau dalam ibadah mahdhah di sini sebenarnya kita memang berbeda dengan ibadah yang tadi sifatnya bekerja. Kalau kita bekerja kan memang niatnya kita mendapatkan harta. Apakah itu tercela? Justru tidak. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan harta, kita bisa memberikan nafkah kepada keluarga, ini bernilai ibadah. Kita bisa menolong sesama, bernilai ibadah. Banyak hal yang kita bisa dapatkan dari harta. Makanya Islam di dalam Al-Quran menyebut harta itu dengan khair. Ya, artinya harta itu memang seharusnya didapat dengan baik dan dibelanjakan dengan baik pula. Iya, baik. Sepertinya sudah ada telepon nih. Halo, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Evan Wandul. Silakan Pak Evan. Silakan Pak Evan. Ini sponsor. Ya. Saya mau nanya karena saya kepikiran. Saya tulang punggung keluarga. Iya. Ya. Saya kerja hanya buat orang tua dan adik-adik. Iya, iya. Ya. Supaya lebih baik dan apalagi saya ini mau ada niat untuk rumah tangga. Iya. Iya. Dan apakah saya bisa kalau rumah tangga bisa berbakti sama orang tua? Iya. 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 Silakan pertanyaannya Pak Evan. Ya, saya kira intinya sudah saya tangkap nih ya. Oh gitu. Ya. Terima kasih Kang Evan ya. Terima kasih Pak Evan. Kang Evan dan pemirsa Bara TV rahimakumullah. Di sini sebenarnya Kang Evan seharusnya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan ya man bata kalan min amali yadih bata magfuron lah. Barang siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan penat, capek karena sudah bekerja di siang hari, dia tidur dalam keadaan diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau Kang Evan menjadi tulang punggung di mana menafkahi orang tua. Seperti tadi kata Rasulullah, ini apa yang ditanyakan oleh Kang Evan ini tercakup dalam hadis tadi itu, dua hal itu. Menafkahi orang tua yang sudah memang renta, tidak mampu berusaha, atau menafkahi anak-anak. Dan di sini sebenarnya adik-adik Kang Evan itu. Nah, ini subhanallah, setiap hari kalau Kang Evan diniatkan dengan niat yang soleh, ya, niat yang benar, niat minimalnya niat yang tadi saja itu sudah lebih dari cukup. Asal dalam pekerjaannya tidak boleh melakukan maksiat. Dalam pekerjaannya jangan sampai pekerjaannya menjadikan Kang Evan tinggal sholat, tinggal ibadah yang lain. Terus gimana tuh Kang kalau misalnya
dia mau menikah. Apakah ya kan? gugur gitu? Ya gimana maksudnya? Apakah maksudnya dia sudah menjalankan itu kan sudah dinilai ibadah, tapi iya. dalam pengerjaannya dia tidak melakukan yang kelima tadi, itu Oh, gimana? tidak Apakah boleh. gugur pahalanya? Apa gimana? Tidak boleh, karena ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Tidak boleh. Jangan sampai harta dan anak kita melalaikan kita dari zikir kepada Allah, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Kak Evan mau menikah, jadi pikiran gitu kan. Ketika menikah bagaimana nanti? Apakah orang tua adik saya masih bisa terbiayai? Jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin walikulin darajatum mimma amilu. Derajat-derajat yang didapat oleh seorang ini terkait dengan amal. Ya kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan yang kedua ya, setiap orang ini membawa rezeki masing-masing. Iya. Kalau Kak Evan sekarang tidak ada bayangan, wah nanti saya menikah berarti ada tanggungan satu lagi dong, istri saya misalkan. Jangan takut. Rasulullah menjamin ya, menjamin kalau kita menikah justru Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Karena logikanya sebenarnya cukup sederhana ya. Kalau tadi diisinya cuma dari satu pihak, Kak Evan saja sekarang ada dari pihak istri. Iya. Jadi dua pihak digabung gitu. Baik, sepertinya ada telepon nih Kang Mas. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana? Dari Pak Alam Rahim di Julu. Ya, Iya, silakan, silakan Pak Pak Alan. Alan. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ini kan salah satu pengajar di SPE Julu gitu ya. Iya, silakan. Kadang-kadang kita pengen menekankan anak supaya terbiasa mengerjakan ibadah mager itu kalau sholat. Kadang-kadang mereka beralasan, Pak, nggak bisa niatnya. Nah inilah salah satu kendala nih. Kemudian kami menyampaikan, kata saya kalau memang niatnya belum bisa kan niat itu dalam hati. Iya, ya, semua. Terima kasih, Ustaz. Ya, Iya, terima Pak kasih. Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ivan dan pemirsa Barati rahimakumullah, dalam pertemuan minggu yang lalu saya sudah sampaikan sebenarnya niat yang dimaksud dalam ajaran Islam atau dalam hadis innamal a'malu binniyat ini mencakup dua hal. Pertama, niat sebagai pembeda ibadah. Dalam arti misalkan sholat zuhur dan asar kan sama 4 rakaat. Gerakan bacanya juga sama. Iya. Yang membedakan adalah niat. Niatnya. Nah, niat yang ini pertama mahalluha al-qalbu, tempatnya di hati, dan yang kedua tidak disyaratkan berbahasa Arab. Begitu. Jadi ketika Allahu Akbar ya, dalam takbir Allahu Akbar dalam hati niat saya sholat zuhur 4 rakaat makmum karena Allah misalkan. Mudah sebenarnya. Agama Islam itu sangat mudah. Jadi yasiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Permudah jangan persulit, jadikan orang senang dengan Islam, jangan jadikan mereka lari dari Islam. Iya. Rasulullah sering mengatakan bu'aistu bil hanifiyati samhah gitu. Aku diutus dengan agama yang hanif, yang yang membela yang benar, cenderung kepada kebenaran, yang toleran, samhah, mudah gitu. Nah, ini niat ini adalah didefinisikan sebagai qasdus syai' muqtaronan bi fi'li. Kita ingin mengerjakan sesuatu prak dengan pekerjaannya. Makanya dalam wudu, niat wudu itu bukan ketika membasuh telapak tangan, bukan, tetapi ketika kita membasuh wajah. Kenapa? Karena awal wajib di sini adalah wajah. Kalau ini kan sunnah. Iya. Nah, kewajiban pertama dalam wudu adalah membasuh wajah. Batasan wajah itu bagaimana? Nanti mungkin ada pembahasan tersendiri ya, Terita. Nah, di sini jadi niat ini sangat-sangat mudah ya. Untuk niat puasa ya malam hari ya. Kenapa? Karena sebenarnya kan tadi itu yang namanya itu ketika kita mulai melakukannya. Nah, kalau misalnya mulai prak puasa niat mah susah lah, nunggu fajar pas terbit mah susah. Iya, benar. Gitu. Makanya di malam harinya gitu. Jadi sangat-sangat mudah, tidak sulit ya untuk niat itu, dan di dalam hati sudah. Bahkan kalau mazhab Hanafi ya, dalam wudu itu tidak perlu niat. Kenapa? Karena wudu itu wasilah saja, perantara, pengantar untuk sholat. Intinya kan kita mau sholat kan, kalau mau sholat wudu dulu. Nah, ini yang namanya wasilah, pengantar ini kata Imam Hanafi tidak perlu niat. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i mah tetap niat di situ. Nah, ketika di sini niat saya wudu karena Allah gitu. Gampang kan, niat ketika basuh wajah, niat saya berwudu fardu karena Allah taala. Mudah sekali di dalam hati itu kan. Nah, kalau niat yang kita bahas di sini, ini ada niat yang arti sebagai tamyizul maksud, pembeda tujuan, motivasi kita beribadah di situ. Nah, Ya, nanti mungkin bisa dijelaskan lagi Pak ya, Ustadz. ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Kalam. Kita akan kembali usai jeda iklan berikut ini.